Hari ini Bu Katrin akan menceritakan tentang Santo Carolus Borromeus. Yuk anak-anak, duduk yang manis dan pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan cerita dari Bu Katrin. Ya, Santo Carolus Borromeus lahir di bulan Oktober di Italia tahun 1538. Anak dari pasangan Gilbert Borromeus dan Margaret Medici ini memiliki nama kecil Carlo. Ia merupakan anak yang sangat sederhana, walaupun ia terlahir dari keluarga yang kaya raya yang memiliki banyak uang. Ia adalah anak yang setia, tekun, rajin berdoa, taat kepada orang tua. Nah, dia juga suka membaca kitab suci, berdoa bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Bahkan, ia sering membantu orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang kesusahan, seperti kaum miskin, anak terlantar, merawat para janda, dan yatim piatu atau anak yang tidak memiliki orang tua, orang tidak memiliki papa, tidak memiliki mama. Nah, pada usia 12 tahun atau saat usia SMP begitu ya, Carlo ini dikirim untuk ke negara lain untuk belajar. Nah, bagaimana ya saat usia SMP ia harus belajar di negara orang. Nah, tapi saat usia 21 tahun ternyata ia menjadi seorang yang hebat. Ia lulus gelar doktornya di 2 jurusan nih, jurusan hukum sipil dan hukum negara. Wah, hebat sekali ya. Tahun 1560, Carolus Borromeus ditunjuk oleh Paus Pius yang keempat menjadi sekretaris Vatikan atau Gereja Katolik Dunia. Dan di tahun 1563 ia ditabiskan menjadi imam. Nah, itu kira-kira Carolus Borromeus di usia 25 tahun. Nah, dan langsung di tahun yang sama ia ditabiskan menjadi seorang uskup. Wah, hebat sekali ya. Kalau di Keuskupan Surabaya rumah kita ini, di gereja kita ini adalah Uskup Vincentius. Nah, Monsinyur Vincentius. Tapi waktu itu di tahun yang sama ia ditabiskan menjadi imam atau romo. Ia juga ditabiskan menjadi seorang uskup. Carolus merupakan pendidik, merupakan pembangun, dan pembaharu. Ia mendirikan seminari-seminari yang sangat banyak. Nah, ini contoh dari seminarinya. Ia mendirikan seminari, ruang-ruang atau wadah di mana anak-anak dapat bersekolah minggu. Nah, walaupun ia menjadi seorang uskup, orang yang terkenal pada saat itu, ia tidak sombong. Ia selalu rendah hati dan tetap membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika pada suatu tahun atau suatu saat ada penyakit yang menular di daerah tempat tinggal Carolus Borromeus. Nah, sebagai seorang uskup, Carolus Borromeus tidak ingin tinggal diam. Ia membantu, merawat mereka yang sangat kesusahan karena adanya wabah penyakit yang menular. Mungkin kalau di saat seperti ini, seperti virus corona ini ya, itu kan juga menular. Nah, karena setiap hari, setiap bulan Carolus Borromeus ini selalu membantu, selalu merawat orang-orang yang sakit itu, akhirnya Carolus Borromeus juga memiliki atau mendapati penyakit yang sama pada tubuhnya. Sehingga tidak lama kemudian Carolus Borromeus pun wafat atau meninggal. Waktu itu pada tanggal 3 November 1584.
Carolus dikenal sebagai martir cinta kasih karena cintanya pada Kristus yang dia wujudkan dan dengan mencintai orang-orang yang menderita. Nah, melalui orang-orang yang sakit dan kesusahan tadi, ia menunjukkan bahwa Carolus Borromeus sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai Kristus. Santo Carolus Borromeus ini dipilih oleh Bunda Elizabeth sebagai pelindung kongregasi yang didirikan oleh Bunda Elizabeth, yaitu Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Karena Santo Carolus Borromeus memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap orang-orang yang sakit, menderita, dan kesusahan, serta orang-orang yang miskin, akibat penindasan yang tidak adil di saat itu atau di waktu Carolus Borromeus berada. Nah, sangatlah selaras bukan dengan semangat Bunda Elizabeth Greyters ini. Nah, Bu Katrin juga harap anak-anak memiliki semangat yang luar biasa juga seperti Bunda Elizabeth dan Santo Carolus Borromeus. Anak-anak tetap bersemangat, mungkin dengan mencontohkan atau melakukan. Anak-anak bangun pagi, anak-anak tidak bermalas-malasan. Wah, hari ini waktunya sekolah, aku harus bangun pagi, mandi tanpa disuruh, makan makanan yang sudah disiapkan, tidak perlu memilih-milih lagi. Nah, anak-anak, Bu Katrin juga berharap anak-anak selalu sehat di wabah seperti ini, di masa pandemi COVID-19 ini, supaya anak-anak juga tidak mendapati atau memiliki penyakit yang sama yang menular itu. Tapi anak-anak ingat, anak-anak juga harus memiliki semangat seperti Bunda Elizabeth dan Carolus Borromeus untuk membantu sesama, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, dan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung seperti kita ini, yang masih memiliki baju, bisa makan enak, bisa tidur enak, punya rumah. Nah, supaya anak-anak di suatu saat nanti bisa membantu mereka, ya, dengan hal-hal kecil mulai dari sekarang pun tidak apa-apa dengan bantuan orang tua. Oke. Nah, Bu Katrin, sekarang selesai nih ceritanya. Anak-anak supaya tetap semangat ya. Bu Katrin pingin anak-anak tetap sehat. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, Bu Katrin ingin melihat anak-anak yang ceria kembali di sekolah, yang bermain bersama teman-temannya. Oke, bisa ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang sehat, supaya anak-anak juga tetap sehat dan semangat. Sampai sini dulu ya ceritanya. Tuhan memberkati.